Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejumur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini program Ramadan kita hadir kembali di tengah-tengah pemirsa semua. Hari ini kita kedatangan tamu Al-Ustadz Kiai Haji Rahmat Najib. Beliau merupakan anggota Dewan Hizbah. Hari ini kita akan membahas kajian mengenai adab itikaf dan hikmahnya atau fadilahnya. Alhamdulillah juga di sini Al-Ustadz sudah hadir, Ustadz. Alhamdulillah biasa nyerengani pemirsa di bulan Ramadan ayeuna. Insyaallah. Langsung saja pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, biar tidak banyak waktu yang terbuang, biar lebih efektif, kita langsung saja menyimak paparan mengenai seputar itikaf ini, terutama dari kajian adabnya, Ustaz, ya. Adab itikaf. Tapi sebelumnya, Ustaz, sebelum ke sana, sebelum ke adab itikaf, banyak juga ini yang bertanya makna itikaf, Ustaz, kemudian hukum itikaf. Nah, menurut Ustaz, supaya pemirsa Persis TV ini lebih mengerti, lebih paham tentang itikaf itu sebenarnya seperti apa secara hukum dan maknanya? Itikaf itu secara bahasa artinya menetap, diam saja di sana, itu itikaf. Jadi kalau ibadah niatnya kemudian diam, apapun yang ia sembah itu adalah itikaf. Pada zaman Nabi Ibrahim juga, kaum Nabi Ibrahim itu itikaf. Itikafnya menghadap patung, tekun beribadah. Kemudian pada zaman Nabi Musa, orang-orang itu disuruh jangan menyembah anak sapi. Nah, tapi mereka, kami akan tetap di sini sampai datang Musa. Itu dalam Quran surah Toha ayat 91. Qalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu lan nabroha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak sapi itu. Akifina itu tetap menyembah hingga Musa kembali kepada kami. Dan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Patung-patung apakah ini yang kamu tetap beribadah kepadanya? Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah adalah diam di masjid pada bulan Ramadan 10 terakhir, 10 malam terakhir, juga bisa 9. Apabila nanti ternyata niatnya 10 hari tapi usia Ramadan 29 hari. Gitu.
itu tidak keluar kecuali keluar untuk keperluan. Misalnya untuk ke air, jamannya di luar masjid, atau untuk cari makan. Dalam arti cari makan teh tidak dari Bandung kayak keluar kota, iya. Itu cari makan itu artinya ke rumah, ya, ke rumah, atau menjemput makanan. Tapi kembali lagi ke sana. Mau siang, mau malam, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang dilakukannya adalah tidak ada yang aneh. Ya, saum, yang lain juga ya, saum. Kemudian ya baca Quran. Paling-paling yang bisa ditambah itu adalah baca Quran dan berdoa. Kalau yang lainnya biasa saja, tarawihnya biasa, sholat isya, sholat yang lainnya juga biasa. Mengisi dengan aktivitas keilmuan misalnya. Kalau misalkan ya bisa saja. Masjid suka mendatangkan asatis untuk mengisi. Ya. Tapi asatidnya tidak itikaf ya. Nah, itu saja. Jadi bisa saja menambah ilmu. Sebab membaca Quran juga kan menambah ilmu. Apabila tidak paham kan harus tanyakan kepada yang ahli. Kita mengundang yang ahli. Masih boleh beraktivitas tapi dalam masjid. Tetapi tidak ngajakeun teh naon. Yang ngajakeun. Ya, misalnya tuh begitu masuk itikaf langsung bisnis. Iya. Ya kalau mau segitu aja harganya. Kalau tidak ya udah. Nah, itu kan seperti itu saat sekarang. Hanya berbeda saja. Sebab ada orang yang diam di masjid itu katanya itikaf padahal dia dikejar-kejar sama istrinya. Karena itikaf itu kan ada syaratnya. Jangan sampai meninggalkan keluarga dalam kelaparan atau banyak keperluan. Apabila dia harus berusaha, maka dia itu lebih baik mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kalau sudah merasa cukup untuk keluarganya, ya itikaf. Dan hukumnya juga sunnah. Sunnah saja. Rasulullah SAW itu tidak mengharuskan kalian itikaf, tidak. Tapi dengan bahasa siapa yang mau itikaf, itikaflah dengan aku pada 10 malam terakhir. Nah, dengan bahasa seperti itu. Dulu juga ada orang yang mau itikaf. Ustaz, saya mau itikaf. Bapak itu kan catering, iya katanya. Bapak itu jangan itikaf. Katanya saya dilarang itikaf oleh Ustaz Ahmad. Gitu. Iya, cari uang saja. Nah, nanti dari cateringnya itu bisa untuk makan orang-orang mu'takifin. Nah, itu pahalanya besar itu. Untuk fadilah itu sendiri, Ustaz, seseorang yang itikaf di bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, fadilahnya atau keutamanya itu apa sih? Keutamaan itikaf itu banyak. Yang pertama kita melaksanakan sunnah yang jarang dilakukan oleh orang-orang Islam. Sebab tidak mungkin semua orang Islam itikaf. Yang di pasar tidak ada. Terus yang jadi sopir tidak ada. Mogok semuanya kan. Ekonomi jadi mogok gara-gara semuanya itikaf. Nah ini salah satu fadilahnya kita bisa melaksanakan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di tempat Allah, di rumah Allah. Kan pahala orang yang dekat ke masjid dengan pahala orang yang jauh dari masjid itu sama sebetulnya. Orang yang jauh dihitung langkahnya, orang yang dekat dihitung banyaknya diam di masjid. Kan di masjid mah ya rahmat. Kalau di luar tidak ada. Itu juga dengan catatan ketika masuk masjid berdoa minta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jadi selama ada di masjid itu pahalanya terus mengalir. Malahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu dari salat ke salat, misalnya dari maghrib tidak keluar. Di tempat duduknya saja di sana. Itu poin-poin pahala sholatnya terus bertambah. Walaupun tidak sholat maghrib berulang kali. Dan memang tidak boleh. Sampai isya kemudian juga terus menerus. Gitu. Yang kedua atau yang kesekian sini ada sini ya. Jadi kalau mau melengkapnya ini saja gitu. Bukan iklan. Ini masuk membantu. Ya, membantu para pemirsa Asis TV gitu. Buku pegangan saja.
Tuh di sana coba lihat ada berapa tuh. Nanti yang terlewatnya itu ya. Ada Itu Fadilah. 15 Ustaz. 15 itu ya. Tadi sudah apa? Udah 3 itu. Ya, baru 3 ya. Nah, kemudian juga kita menunggu waktu sholat. Ya. Betul Ustaz. Biasanya kita datang ke masjid itu setelah adzan atau beberapa menit sebelum adzan. Ini kan beberapa jam, enggak memang diamnya di sana di masjid. Kemudian kita akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi tidak boleh atau tidak elok lah apabila orang yang itikaf yang lain sholat dia tidur gitu. Nah, itu akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kemudian dikenakan banyak waktu, dia juga akan sholat rawatib. Sunat. Iya, sebab tidak diburu waktu. Datang ke masjid kan sudah datang. Justru menunggu orang-orang datang. Kemudian orang-orang pulang kalau punya kesibukan. Ini kan tidak punya kesibukan. Jadi ada sholat sunat itu, rawatib itu maksimal. Malahan kan ada sholat yang 4 rakaat tuh untuk sebelum duhur. Sesudah duhur juga ada 4 rakaat. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sibuk. Sholatnya juga sibuk, ini sholatnya tenang. Sebab tidak ada kegiatan setelah sholat. Kalau sebelum sholat itu 4 rakaat. Kata Rasulullah kan begitu kan ada 12, ada 14. Nah di sini kesempatan baik. Kemudian dia bisa menempati saf yang pertama. Makanya tadi jangan tidur terus. Ya kalau tidur mah boleh sih. Misalnya jam 10 sudah bangun. Jam 11 sudah bangun. Kalau hari Jumat jam 9 itu sudah siap. Itu jelas itu pahalanya sama dengan sodakoh 30 juta minimal itu. 30 juta rupiah. Itu dikalikan dari harga unta. Unta kan 10 kambing. 1 kambing andaikan 3 juta. 10 kambing 30 juta. Tambah ONH. 45 juta sekarang. Ya turun lagi atau apa gitu ya. Nah itu pahalanya besar. Itu bisa menempati saf yang pertama. Saf yang pertamanya juga unta lagi. Jadi yang pertama masuk masjidnya unta, kemudian saf yang pertamanya juga unta. Nah itu kelebihannya. Kemudian juga tidak disibukkan dengan urusan dunia. Kalau ada urusan dunia itu sudah dikesampingkan begitu. Fokus akhirat. Kalau kita hitung ya selama 360 hari 1 tahun itu. Lebih banyak sibuk dengan urusan dunia daripada ibadah. Ibadah hanya berapa menit? Kalau 1 kali sholat itu 6 menit. Jangan 5 menit, 6 menit supaya mudah dikalikannya. Jadi 6 kali 5 kan 30 menit, setengah jam. Nah itu untuk sisanya kan 23 jam lebih. Digunakan untuk apa? Nah, cobalah dari 360 hari ini 10 hari difokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan dunia. Tapi kita juga jangan meninggalkan keluarga dalam sengsara. Oh, makanya dari ini hari keberapa sih? Belum masuk ya? Belum masuk. Nah, dari sekarang juga itu sudah disiapkan segala sesuatunya untuk keluarga. Perbekalan misalnya? Ya, perbekalan. Kemudian di sini kita sendiri tidak akan terganggu urusan dunia. Bahkan urusan keluarga juga. Misalnya ada keluarga yang sakit, biarkan saja. Sebab suatu saat juga mereka akan ditinggalkan. Sudah sembuh maksudnya? Bukan, nanti kalau mati kan ditinggalkan. Oh, iya. Apakah akan diteang ke kubur? Kan tidak. Ya, yang ini belajar mati, keluarga ditinggalkan, belajar ditinggalkan. Gitu. Nah ini fadilahnya atau keistimewaan atau hikmahnya ya. Kita ambil hikmah itu biasanya kebaikan-kebaikan atau keuntungan diambil dari satu ibadah. Nah, itu diantaranya. Gitu. Karena itu orang yang i'tikaf harus memang fokus untuk niatnya kuat. Ya. Niatnya kuat.
jangan terganggu. Tapi kade kita harus pilih-pilih masjid. Kalau masjid di sini kan di PP ya, di pinggir jalan. Tapi kan jalannya juga jauh. Tapi kalau di pinggir gang banyak yang lewat gitu. Jendelanya dari kaca, dindingnya dari kaca. Nah itu banyak godaan yang lewat, yang datang tuh yang tukang dagang gitu ya. Ada perempuan lagi yang lewat. Nah, karena itu ini harus fokus dan harus menutup mata dari urusan-urusan dunia, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan nikmat rasa itu tentang itikaf itu. Ya Ustaz, itu di antara sekian banyak ya hikmah dari itikaf itu Ustaz. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya tentang hikmah atau fadilah seorang mengikuti itikaf itu harus fokus, poinnya itu harus fokus, niatnya itu untuk ibadah Ustadz. Tapi kalau misalkan kan sekarang itu serba canggih Ustadznya, kadang pekerjaan itu bisa dibawa ke rumah, misalkan bisa dikerjakan lewat gadget kita, misalkan itu Ustadz diperbolehkan tidak? Misalkan berbisnis melalui WA gitu. Jadi ketentuannya diam di masjid selama 10 hari terakhir ya. Diam di masjid melaksanakan ibadah fokus. Urusan dunia itu kemudian datang asal tidak jadikan tujuan atau tidak menyibukkan baca Quran, kemudian tadi saat berjamaah. Jangan sampai ada yang berbisnis ini menjelang duhur. Kalau tidak disambar gitu ya. Disambar itu wah nanti lepas. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau berbisnis misalnya ada tukang dagang ya. Kita datang ke masjid, kita punya uang, kita membantu kan bisa saja. Atau mungkin juga ada bisnis yang lain. Misalnya ada orang yang menawarkan, biasakan Ustadz misalnya ya, sebetulnya itu bukan bisnis ya, ada pekerjaan, gitu. Boleh saja, asal jangan keluar dari masjid dan tidak mengganggu ibadah-ibadah pokok di bulan Ramadan. Tapi jangan sengaja begitu. Kan sekarang dagang pakai ini. Ya, pakai gadget sekarang udah. Itu. Ketika ini waktunya jam 11:30 masih gini, ya itu tidak boleh gitu. Yang pokok bukan itu. Ya, betul. Tapi kalau ada kesempatan seperti orang yang mencangkul macul di sawah, belut. Ada ambil. Ada ambil. Tapi kalau ngejar belut sampai rusak sawahnya itu tidak boleh. Yang pokok itu kalau lepas ya lepas. Kalau ada masa tidak diambil gitu. Ya. Tapi kadang kalau di masyarakat kita ini Ustaz suka ada pemikiran daripada tidak ini Ustaz, daripada tidak itikaf 10 hari ya di masjid. Ya misalkan memilih itikafnya itu hanya malam saja atau di pilihan Ustaz waktunya tuh yang waktu-waktu malam ganjil ya. Ini itu menurut hadis Nabi ya, bisa dikatakan itu dianggap itikaf atau bukan seperti itu? Itu mah itikafan. Jadi belajar itikaf itu tidak termasuk itikaf, tetapi tetap saja mereka dapat pahala. Tapi harus ikhlas karena Allah, bukan karena ingin takut atau menghindar ditagih utang atau istri kan biasanya kalau lebaran itu keluarga minta biaya gitu. Ini itikaf jangan begitu. Itu sebetulnya dapat pahala kan selama diam di masjid ya Pak. Apalagi saya kalau malam menemani orang yang itikaf jadi pahala juga ya. Atau ini misalnya kata orang yang itikaf tuh mau takib ya, mau takib aduh mau nasi goreng nih carilah gitu kan dia pergi masuk yang itikaf mencari itu sampai ke Cicahem. Yes. Jadi itu mah itikafan pelayan atau baca Quran kan bagus di rumah dan di masjid sama saja. Tapi kalau di masjid kan di rumah Allah. Kalau di rumah itu banyak godaan. Mau bermalam di sana kalau sahur pulang itu tetap saja dapat pahala. Dapat pahala di masjidnya itu dapat pahala.
Nah, kalau mencari yang ganjilnya saja, memang siapa yang tahu yang ganjil? Apa bukannya Ya saja. Ya. kata harisasi itu kata jamiah ini tanggal 1, ini tanggal 2 kan beda. Nah, ini mau yang mana? Tapi tetap saja dapat pahala walaupun tidak disebut iktikaf yang sebenarnya itu. Tadi ini di luar ini di luar apa namanya kaitan dengan orang yang iktikaf misalnya. Ini kaitannya dengan katakanlah panitia ya, panitia yang menyelenggarakan iktikaf, Ustaz. Itu kan suka ada dipungut biaya kalau misalkan istilahnya kita berbisnis, Ustaz, untuk hal-hal yang berkaitan dengan iktikaf itu dibolehkan, Ustaz? Boleh. Boleh, Ustaz. Tapi firman Allah, siapa yang ingin keuntungan dunia, siapa yang ingin keuntungan akhirat, silakan, kan begitu. Nah, Islam itu kan membolehkan. Siapa yang beriman? Nah, dalam Quran surat itu Al-Ankabut, silakan. Siapa yang mau kafir juga silakan. Biaya ininya Ya. batin. Nah, Boleh saja. tujuannya itu amal biniat. Kalau tujuannya ingin membantu orang agar beriktikaf, itu pahalanya besar. Tapi kalau menghitung sehingga melihat atau Si bisnis tadi. mencari, Ya, jadi nah, bisnis. misalnya begini, kalau makan itu satu kali makan berapa biasanya? Ya, biasanya kalau ini 20.000, Nah, 20.000, 2 kali makan 40.000. 40.000 sahur dan buka 40.000. Ini lagi 50.000 satu hari. Nah, ini katanya uang administrasi. Ya. Itu bisnis. Dia tidak dapat pahala apa-apa. Sebenarnya itu pahalanya 10.000. Ya, ya. Tapi kalau begini, silakan. Ini harganya untuk makan itu 20.000. 1 kali 2 kali ya dengan cemilan itu 40.000 lah atau 45.000. Tetapi ini untuk bapak-bapak yang mau iktikaf di sini 10.000 saja atau 20.000 saja gitu. Itu kan niatnya sedekah jelas ada ya. Ya. Urusan yang lainnya saya bantu. Nah, istilahnya begitu. Ini belum bayar nih, maaf Pak, keluar Pak. Itu Ustaz. Nah, itu tidak boleh. Jelas itu bisnis itu. Ya kadang ada di sebuah masjid itu ada sertifikatnya soalnya Ustaz kalau ikut iktikaf. Buat kenang-kenangan mungkin Ustaz itu. Kenang-kenang. Jadi pernah Nah, itu juga teman. Jadi masuk ria nantinya. Jadi jangan dibisniskan urusan ibadah itu. Masuk Jumat, oh cepat masuk. Biasanya tidak. Karena itu ada calo, ada kenek. Ya. Kalau kenek itu ikut. Ya, misalnya kenek karena ke Bogor. Nah, kenek itu kan ikut. Kalau calo ikut enggak? enggak. Jakarta jadi. Nah, misalnya tidak ikut. Jadi dia mau bisnis. Kalau kenek juga sebetulnya bisnis, tapi ikut ke sana, ikut melayani begitu. Jadi jangan sampai bisnis ya. Sebab ini kasihan orang mau beribadah kemudian istilahnya diperas begitu. Seperti orang yang beribadah haji taeken ONH-nya itu. Jadi cari bisnis orang-orang itu. Ini mau beribadah ini. Jadi lebih baik kita si panitia itu cobalah mencari dana. Iya, betul ya. Mencari Lebih dana. baik itu, Ustaz. Iya, cari dana. Sebab ada kemungkinan orang yang tidak iktikaf itu pahalanya lebih besar daripada orang yang iktikaf. Karena ada hadis Nabi, siapa yang memberi makan orang yang saum, Mohon. ya, dia akan dapat pahalanya bagaimana? Sama Dengan orang yang sedang sahur. saum. Yang saum itu kualitasnya beda-beda. Ada preman saum, salatnya agak benar, Iya. saumnya juga agak benar, Iya. siamnya agak benar, tapi dia siam atau saum. Nah, ketika diberi makan oleh kita dapat pahala sama dengan itu. Oh ya saja. Ya, ngerti? Ya betul. Kita melihat orang yang iktikaf memberi makan kepada orang yang iktikaf. Yang iktikaf itu kan ada yang menghafal Quran, ada yang murojaah. Jadi 10 hari itu betul-betul bisa tamat Al-Quran. 1 hari itu 3 juz. Memang tidak punya pekerjaan lain. Ya bisa tamat itu. Kualitasnya kan lain. Betul.
Betul, Ustaz. Nah, si panitia itu jangan nagih sebetulnya. Cari donatur bahwa di masjid ini akan ada orang-orang itikaf. Siapa yang mau? Silakan di sini itikaf gratis. Kan itu kan lebih enak ya. Betul, Ustaz. Ini dapat pahala, yang itikaf dapat pahala, yang lain juga dapat pahala. Daripada kita memberi kepada orang yang tidak jelas, misalnya bagi-bagi iftar di jalan, saum itu. Nah, tapi kalau tujuan yang lain si aneh itu ya boleh. Tapi kalau tujuannya ingin cari pahala dari saumnya, iya. Masih antek. Ada orang sekarang banyak yang pura-pura. Nanti dia mau naon tidur itu. Ya gitu teh. Jadi seperti kerak lah. Iya. Jadi Pulkeun Ustaznya. Jadi saya anjurkan kepada panitia ini, tapi ada juga masjid-masjid gitu. Jangan sampai mencari keuntungan materi dari orang-orang yang itikaf. Justru carilah orang-orang yang siap memberi makan kepada yang itikaf, sementara dia sibuk bisnis. Bahkan pahalanya bisa lebih besar begini. Itu ada teman saya almarhum, Pak Narmanto sebetulnya. Dia itu mau itikaf dengan saya. Saat saya mau itikaf, buat apa mas? Ya, saya bilangnya mas itu. Ya saya dapat pahala kan mas itu tukang catering. Beri saja makanan. Ada berapa orang? Ada 10 orang atau berapa saja makan gitu. Juga 10. Iya. Kalau 10 hari kan 100. Iya, betul, Ustaz. Itikaf kan cuma dapat 10 hari. Dia dapat 100 hari dari 10 orang. Tapi dalam hal ini juga yang memberi makan itu harus tahu. Jadi harus jangan seenaknya beri makan. Nah ini barangkali panitia bisa mengatur jadwal. Misalnya si A ini yang akan beri makan tanggal berapa. Itu lebih ini saja. Apakah itu untuk sahurnya atau untuk bukanya. Jangan sampai pokoknya kasihkan kepada yang itikaf. Saya kan pernah menerima itu. Ada 60 dus. Sementara anak-anak saya sudah makan. Di anak-anak asrama ya. Sudah makan. Terus Jadi mubazir saja sih. maka cari daging ayamnya saja gitu. Ya, ini kan sudah masak untuk sahur lagi. Tidak bisa ini untuk sahur. Jadi orang yang memberi sudah beranggapan bahwa saya sudah dapat pahala nih yang memberi kepada orang-orang itikaf, santai lagi orang itikafnya. Baca Quran saroleh can punya dosa gitu. Nah, sementara itu jangankan diterima oleh Allah, santrinya juga tidak menerima. Nah, dalam hal ini panitia coba Bapak mau memberi, ya, memberi apa? Tanggal berapa? Ini jangan sampai bentrok ini. Diatur, di Ya, manage. ini di manage betul. Jadi jangan sampai suatu saat nasi banyak, hari kemudian tidak ada yang kirim. Oh, sudah kemarin. Kemudian makanannya juga bukan hanya sekedar makanan yang enak. Iya. Makanan yang dapat diterima, sebab ada yang kirim pizza. Sementara anak-anak, itu saya katakan anak-anak itu karena saya sudah tua dan yang itu Tidak terbiasa. yang itikaf itu banyak anak-anak, bahkan kata anak-anak ini beritikaf sambil perbaikan gizi katanya. Tapi katanya nanti nyatanya tidak diterima. Ya, harus tanya dulu terima atau tidak. Jangan sampai dikirim daging domba esoknya kalau mah sakit. Ya, luar biasa. Pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, itulah paparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itikaf yang sudah disampaikan oleh Al Ustaz. Saya terakhir buat pemirsa Persis TV ini, pesan-pesannya seputar itikaf seperti apa? Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, ibadah itu banyak macamnya. Ada orang yang beribadah dengan memberi harta, jadi ibadahnya itu dengan mencari harta. Ada yang beribadah dengan jiwa atau nafsiyah, itu ibadah. Mungkin ada orang yang fakir, tidak punya keterampilan atau karena keterbatasan kemampuan. Nah, orang yang fakir dan miskin ini bisa dimanfaatkan pada bulan Ramadan. Kan orang yang fidyah juga harus fidyah untuk orang miskin, memberi makan kepada mereka, bukan kepada orang kaya. Tapi khusus untuk orang-orang itikaf, Rasulullah SAW tidak menyebutkan miskin dan tidaknya.
miskin dan kayanya, tapi siapa yang memberi makan, memberi iftar, itu makannya makan buka. Sebab sahur itu hukumnya sunat. Dia akan mendapatkan pahala sama dengan itu, tanpa mengurangi orang yang diberinya itu. Jadi banyak kesempatan untuk mencari pahala pada bulan Ramadan. Yang sempat itikaf, itikaflah. Yang tidak sempat karena bisnis, berbisnislah. Nah, kamu pahala itikaf, bantulah orang-orang yang itikaf. Jadi siapapun bisa mendapatkan pahala ini. Dan itikaf itu hukumnya sunat. Demikianlah, semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang atau kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan semoga ibadah siam kita pada tahun ini, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya, itikafnya, baca Qur'annya, tarawehnya, sedekahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan berlipat ganda pahala. Demikian. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz sudah hadir dan menyampaikan pembahasan tentang itikaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi menambah wawasan serta menambah khazanah keilmuan kita, khususnya ketika kita mengamalkan sebuah amal ibadah, harus betul-betul niatnya yang pertama harus karena Allah dan harus ibtigha'ul mardatillah, dan yang paling penting juga adalah sesuai dengan aturan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa Pers TV dimanapun Anda berada, program Ramadan kita ini insya Allah akan ditayangkan setiap subuh ya, pukul 5 serta menjelang berbuka puasa ya. Dan jangan lupa untuk like ya, subscribe serta komen di channel YouTube Pers TV channel. Demikianlah, saya Syarif Syahidin undur diri serta kru kerabat kerja yang bertugas di studio 2 Ciganitri ini. Mudah-mudahan kita bisa hadir kembali di tayangan-tayangan yang menarik sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Quran dan Sunnah. Aqulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan